Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali kita akan menyimak ragam berita menarik seputar Tiongkok dalam program Tiongkok Ni Hao bersama saya, Andy Chiu. Kita mulai dengan berita pertama. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam sebuah konferensi pers hari Rabu 19 Juli 2023 di Beijing, mengatakan prakarsa sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative BRI Tiongkok telah membantu dunia dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dan Tiongkok akan bergandengan tangan dengan komunitas internasional untuk mendorong lebih jauh pengembangan BRI. Mao membuat pernyataan tersebut ketika diminta untuk mengomentari upacara penyelesaian pabrik pengolahan limbah modern berskala besar pertama yang didanai oleh Tiongkok di Bangladesh. Para pejabat politik dan ratusan tamu turut menghadiri acara tersebut, termasuk Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Duta Besar Tiongkok untuk Bangladesh, Yao Wen, dan Menteri Pemerintah Daerah Pembangunan Pedesaan dan Koperasi Bangladesh, Muhammad Tazul Islam. Instalasi pengolahan limbah di Dasherkandi yang dibiayai oleh Ekspor-Impor Bank of China dan dibangun oleh Power China Chengdu Engineering Corporation Limited itu merupakan instalasi pengolahan limbah modern berskala besar pertama di Bangladesh. Selama acara tersebut, para politisi Bangladesh memuji implementasi prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok yang membantu Bangladesh untuk meningkatkan lingkungan ekologi dan standar hidup masyarakat setempat. 达什尔干地污水处理厂是孟加拉国第一座现代化的大型污水处理厂，也是南亚地区迄今为止最大的单体污水处理厂，可以处理达卡市500万居民的生活污水，将大幅提高当地民众的生活质量。这是“一带一路”倡议造福伙伴国的又一个例证。“一带一路”倡议提出10年来， 为伙伴国创造了42万个工作岗位，使将近4000万人摆脱贫困。世界银行的研究报告显示，到2030年，共建“一带一路”将使参与国的贸易增长2.8%至9.7%，全球贸易增长1.7%至6.2%，全球收入增加0.7%至2.9%。 中方愿同国际社会一道，不断推进高质量共建“一带一路”，助力世界经济复苏和全球可持续发展。 Berita selanjutnya, seorang pejabat di Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok pada hari Rabu 19 Juli 2023 mengatakan industri manufaktur Tiongkok telah mencapai akselerasi yang signifikan dalam pembangunan berkualitas tinggi pada paruh pertama tahun 2023. Zhao Zhiguo, Kepala Insinyur dan Juru Bicara Kementerian, menyampaikan komentar tersebut saat berbicara pada konferensi pers di Beijing tentang perkembangan industri dan teknologi informasi Tiongkok di paruh pertama tahun 2023. Zhao juga mengatakan pada paruh pertama tahun ini, produksi sel surya, komputer, dan sistem kontrol industri di Tiongkok meningkat masing-masing sebesar 54,5% dan 34,1% dari tahun ke tahun. 先进制造业，新产品继续保持高速增长态势。据中国汽车工业协会数据显示，上半年新能源汽车产量增长42.4%。当前，我国新能源汽车累计产量突破2000万辆。 产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程扎实推进，一批重要的技术产品实现突破 ，C919 大型客机投入商业应用，国产首艘大型邮轮顺利出坞，智能制造深入推进，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，涌现出虚拟验证、共享制造等新场景、新方案、新模式。绿色低碳转型成效明显，有色金属、建材、钢铁、化工等行业能耗强度持续下降。
Terowongan CDH yang merupakan bagian dari proyek Jalan Raya Bejaya yang dibangun oleh China Railway Construction Corporation Limited atau CRCC di Aljazair Utara resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada tanggal 13 Juli 2023. Jalan tol sepanjang 100 km dengan 6 jalur yang dimulai dari Pelabuhan Bejaya di utara itu terhubung ke Jalan Tol Timur Barat dan jalur utama ekonomi Aljazair di selatan. Dengan dibukanya jalan ini untuk lalu lintas umum, diharapkan dapat memecahkan masalah kemacetan lalu lintas bagi sekitar 900.000 penduduk setempat. Pada bulan September 2018, Tiongkok dan Aljazair menandatangani nota kesepahaman di Beijing yang memungkinkan Aljazair untuk bergabung dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI). Sebagai proyek utama dalam kerangka kerja BRI, proyek Jalan Tol Bejaya telah membawa peluang kerja dan kenyamanan perjalanan sehari-hari bagi penduduk setempat. 我在阿尔及利亚工作了17年，项目自开工以来，先后聘请了1万余人当地员工，他们给我最大的感受是工作认真、勤恳、负责。 Donc la réalisation du tunnel de CDH a été difficile à cause du sol très fragile et le relief compliqué et le sol très saturé. Donc j'ai eu de la chance de travailler avec des ingénieurs chinois où il y a eu beaucoup d'échanges d'expérience entre nous deux. Et d'ailleurs avec le temps, j'ai pu créer une bonne relation avec eux, une relation d'amitié et de fraternité. Berita selanjutnya, para petani di kota Turpan, daerah otonomi Xinjiang Uighur di barat laut Tiongkok, sedang sibuk menuai hasil panen anggur sembari melakukan upaya-upaya untuk mencegah dampak yang disebabkan oleh gelombang panas terhadap kematangan dan periode pembengkakan buah dalam menuai hasil panen. Di beberapa wilayah di bagian Turpan, suhu permukaan tanah tertinggi telah melampaui 80 derajat Celcius, memaksa para petani untuk bangun lebih awal untuk menghindari jam-jam terpanas dalam sehari. 我们会天一亮就下地采摘葡萄，尽量避开高温时段，不让高温影响葡萄的品质。 Pemerintah daerah maupun para pedagang telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kualitas anggur yang tinggi dari kota ini yang memiliki perbedaan suhu tinggi antara siang dan malam hari yang bermanfaat bagi anggur untuk mengumpulkan gula. Pemerintah setempat juga telah menindaklanjuti dengan memberikan panduan yang tepat kepada para petani di setiap mata rantai produksi anggur dalam prosedur pemangkasan, pengairan, pemupukan, dan pemetikan. Para pedagang anggur pun telah menggunakan fasilitas rantai dingin untuk penyimpanan dan transportasi untuk menjaga kesegaran buah. Sebagai basis produksi anggur utama di Tiongkok, Turpan telah menanam 36.000 hektar anggur tahun ini dan produksinya diperkirakan akan melebihi 1,4 juta ton. 我们备足了防暑用品，提供给工人。 同时呢，我把装好的葡萄及时送到冷库预冷，保证葡萄能以最好的状态送到消费者手里。 Ilmuwan Tiongkok telah menemukan sepotong tulang parietal manusia purba dari fosil mamalia di Zhoukoutian yang terletak di distrik Fangshan, Beijing. Menurut Institut Paleontologi Vertebrata dan Paleoantropologi di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, penemuan ini menambah penemuan fosil baru di situs Peking Man. Institut tersebut mengungkapkan bahwa dalam 100 tahun terakhir, sisa-sisa Homo erectus pekinensis yang hidup 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu yang ditemukan di situs tersebut telah menarik perhatian para ilmuwan dari dalam dan luar negeri, serta menjadikannya salah satu bahan terpenting untuk mengeksplorasi evolusi manusia. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 20 lokasi yang mengandung fosil mamalia di situs Zhoukoutian. Fosil yang baru ditemukan ini berwarna kuning kecoklatan dan telah membatu. Ketebalan, kelengkungan, dan ukuran tulangnya sama dengan tulang parietal kanan tengkorak Homo erectus pekinensis Zhoukoutian. Dengan menggunakan pemindaian tomografi terkomputasi atau CT scan, tulang tersebut ditemukan 70 meter dari lokasi pertama tempat sisa-sisa tulang tersebut ditemukan.
Situs yang ditemukan pada tahun 1932 ini digali dari tahun 1934 hingga 1937, dan sejumlah besar peralatan batu dan fosil mamalia yang berasal dari 200.000 tahun lalu berhasil ditemukan. Menurut institut tersebut, penemuan ini akan membantu para ilmuwan mempelajari evolusi manusia di daerah itu melalui anatomi komparatif dan biologi molekuler, serta menyediakan spesimen penting untuk mengeksplorasi evolusi manusia purba di Tiongkok dalam 1 juta tahun terakhir. 这是迄今为止周口店遗址呢保存下来的唯一的一块顶骨化石，它的年代呢是距今20万年左右。 它的演化地位呢是位于直立人和早期现代人之间。这个顶骨化石的发现呢，可以使我们了解呢，在近100万年来，周口店古人类呢它的体质特征的一个演化的一个过程，为探讨东亚地区乃至世界人类的演化呢提供了非常重要的标本材料。 Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. 我是 Andy Chiu Liefeng. 祝大家健康平安. Sampai jumpa.